Shalom warga kerajaan, orang benar berani seperti singa muda, tapi orang fasik lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Apakah engkau lari ke arah musuh atau melarikan daripada musuh? Itu bukti iman yang ada pada saudara dan saya. Hidup ini a series of test, dan hari-hari ini adalah tes iman saudara yang kasih. Dan tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan. Salah satu contoh luar biasa tentang boldness adalah keempat pemuda yang masih saat itu sangat muda sekali ya dalam pembuangan di Babylon. Sistem dunia sekarang ini menuju one world government. Itu gambaran bubble. Bubble itu confusion. Kita lihat sini confusion. Orang bangga kalau anaknya nggak punya gender yang jelas. Heran sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itulah bubble. Dan kelihatannya di Babylon itu mereka adalah refugee. Mereka itu orang buangan. Tetapi satu hari Nebukadnezar bermimpi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikannya. Baik ahli nujum, ahli sihir, apapun tidak bisa. Dunia ini mencari kuasa-kuasa kegelapan. Itu palsu, yang asli ada. Karunia-karunia Tuhan di dalam gereja dari Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ketika diberitahu kalau tidak bisa mengartikan mimpi, ada batas waktu, maka semua akan dibunuh. Termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, yang mereka tetap mempertahankan Hananiel, Misael, Azaria. Mereka tidak, meskipun mau dibabilonkan, tidak bisa. Jangan mau dibabilonkan saudara. Dia meminta waktu kepada raja. Dan dia berkumpul, ini the power daripada saudaraku, corporate anointing. Mereka berseru pada Tuhan, minta raham, minta mercy daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan revelation. Sebab tidak diceritakan mimpinya, tapi suruh mengartikan. Hanya Allah yang bisa mengartikan, hanya raja di atas segala raja. Dan kemudian apa yang terjadi? Daniel menaikkan pujian kepada Tuhan, pujian yang sangat indah saudaraku ya. Pada saat itu dia berkata, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Sebab dari dia hikmat dan kekuatan. Dia mengangkat raja, menurunkan raja. Berikan pujian. Ketika Tuhan menjawab doa kita, tentu saja yang paling baik adalah memberikan pujian penyembahan pada dia. Dan dia menghadap kepada raja. Dan apa yang terjadi? Krisis berubah menjadi promosi. Krisis berubah jadi promosi. Daniel diangkat. Dan kalau sudah lihat pasal berikutnya, justru Nebukadnezar membuat patung yang mendahsyatkan. Dan kita tahu the boldness daripada tiga pemuda ini. Ya, Hanania, Misael, Azaria yang diberi nama Sadrak, Mesak, Abednego. Jangan beri nama Babylon ya kepada anakmu. Heran saya. Ada orang memberi nama anaknya itu Abednego saudaraku. Tanpa mengerti artinya. Tetap memakai nama sesuai firman Tuhan ya. Dan mereka berkata, kalau Allah, dia berkata Allah kami, our God sanggup melepaskan kami. Karena mereka baru mengalami ya kejadian sebelumnya. Ketika mereka berseru pada Tuhan. Tapi sekalipun Allah kami tidak melepaskan kami, ketahuilah raja. Sorry ya, kami tidak bakal akan yaitu menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan ada risiko. Tetapi be bold as lion dan Tuhan akan membela kita. Tuhan memberkati. Beritakan nama Kristus. Baik atau tidak baik waktunya. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kita spirit of boldness as young lion. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Damai sejahtera buat kita sekalian yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Saya mau menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya beri judul ketika Allah berkata tidak. Ya, ketika Allah berkata tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita ada sebuah panggilan yang sangat kuat sekali dan konsisten ya di sepanjang Alkitab kita, bahwa kita umat Tuhan dipanggil untuk senantiasa menyelaraskan ya kehendak kita
dengan kehendak Tuhan. Namun demikian harus kita akui bahwa itu bukan perkara yang mudah. Betapa sering kita memaksakan kehendak kita. Kita coba untuk quote and quote ya, memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Nah saudara, persoalan akan menjadi semakin sulit lagi ketika sebenarnya apa yang kita mau, apa yang kita minta dari Tuhan, itu sebenarnya motivasinya itu baik, maksudnya baik, tujuannya baik. Ya sama seperti pengalaman saya, contoh ya tahun 92 ketika saya melayani di Jakarta, ya saya dapat kabar ayah saya kena stroke, ya. Lalu saya kembali, ayah saya waktu itu belum percaya Tuhan Yesus, ya. Jadi saya jagain dia kira-kira mungkin 5 atau 6 hari, lalu kemudian keadaan membaik, bawa pulang dan saya kembali lagi ke Jakarta. Tapi waktu saya kembali sampai di Jakarta saya dapat kabar bahwa ayah saya kena stroke yang kedua. Jadi saya harus pulang lagi, jagain lagi. Dan saya mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong ya supaya ayah saya disembuhkan. Saya ingin sekali berbakti ibadah sama ayah saya ya di gerejamu, biar papa saya kenal engkau, bertumbuh di dalam engkau ya. Tapi keadaan semakin memburuk dan akhirnya ayah saya meninggal. Saudara, bahkan saya dalam hati sudah punya niatan ya, kalau Tuhan gak sembuhkan ayah saya gak mau pelayanan lagi, saudara. Tapi ternyata Tuhan menjawab berbeda, saudara. Tuhan katakan tidak. Ya. Dan lebih sulit lagi ketika kemudian kita melihat di sekeliling kita, ternyata Tuhan kok kasih berkat kepada orang lain. Ada yang minta kesembuhan kok disembuhkan, kok saya minta kok gak dikasih. Nah ini persoalan akan menjadi semakin pelik di situ, saudara. Nah pada kesempatan ini saya mau ajak kita akan belajar dari satu cerita ya, satu narasi di dalam Alkitab kita. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, saudara, ini kisah yang sangat menarik dan sekaligus sangat penting buat saya. Ya, nah, mari kita akan belajar sama-sama. 2 Timotius pasal yang ke-7, kita akan lihat ayat yang pertama. Ini settingnya ya, ini panggungnya. Nah kita harus paham dulu supaya nanti ketika kita maju terus maka kita akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saudara, saya bacakan untuk kita sekalian 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, ya nanti kita akan baca lanjutannya, tapi kita berhenti sampai di sini dulu. So perhatikan ya, saya meng-highlight ada 3 kata di situ. Pertama raja, ya raja ini menunjuk kepada Daud, ya Daud yang tadinya adalah seorang gembala yang tidak punya apa-apa, yang bahkan dipandang sebelah mata oleh saudara-saudaranya, sekarang sudah duduk di tahtanya ya, sebagai seorang raja. Dia sudah diurapi, dia sudah ditabiskan sebagai seorang raja di Israel. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, dia ada di rumahnya. Ini sebenarnya istana, ya istana Daud sudah jadi, dan saudara bisa mundur 2 pasal sebelumnya, yaitu di pasal 5. Saudara akan melihat di sana bahwa Tuhan menggerakkan Hiram, ya raja Tirus, ya ketika dia mendengar bahwa Daud sudah naik tahta, maka dia kirim kayu alas, ya kayu cedar. Dan juga bukan hanya itu saja, tukang-tukang pun semua disediakan, ya for free.
Ya, tukang kayu, tukang batu dikirim untuk bangun istana bagi Daud. Ya. Lalu tambah lagi Allah telah mengaruniakan keamanan. Jadi kondisi pada waktu itu cukup damai, aman dan tenang. Sekalipun nanti pada pasal 8 dan 10 ya masih ada peperangan. Ya, dan saudara membaca nanti Absalom bahkan memberontak terhadap Daud. Saudara, masih ada peperangan, tapi saat itu cukup damai, ya, tidak ada peperangan sama sekali. Nah, dalam kondisi seperti itu, saudara, Daud berpikir, ya, saya sudah menjadi raja, istanaku begitu megah, ya, dan cukup aman terkendali, maka inilah saatnya saya membalas kebaikan Tuhan, saudara. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa Daud punya kepedulian yang baik. Perhatikan di ayat yang kedua. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Saudara, ketika Daud melihat kepada dirinya yang saat itu hidup dalam kenyamanan, lalu memperhatikan tabut Allah, ya, sangat jomplang sekali. Saya ini sudah begitu baik hidup saya, kenapa kok tabut Tuhan masih ada di sana dan tidak ada tempat yang cukup baik untuk meletakkan tabut itu. Maka kemudian dia berpikir bahwa saatnya saya membangun rumah Allah. Saudara, ini kan mirip sekali ya dengan apa yang kita temukan di dalam kitab Hagai, ya. Umat pulang dari pembuangan dari Babel, ya, sudah tinggal di Yerusalem beberapa tahun, mereka hidup sangat baik, ya, rumah-rumah sudah didirikan, tetapi bait Allah tetap ada dalam reruntuhan. Itu sebabnya Allah berbicara melalui nabinya, ya, dan mengatakan kepada mereka, mosok pantas sih rumahmu sudah dipapani, kamu tinggal nyaman, tetapi perhatikan bait Allah tetap ada dalam reruntuhan. Nah, ini sebuah pesan yang penting sekali buat umat Tuhan waktu itu supaya mereka punya kepedulian kepada rumah Allah. Jadi Daud punya kepedulian yang baik di sini. Ya. Nah, lalu mungkin timbul pertanyaan, ya, apa mungkin ya motivasinya Daud untuk membangun rumah Allah itu salah? Mungkin sebenarnya dia mau membangun itu supaya namanya semakin termasyur, ya. Ada unsur kesombongan di sana. Nah, maka perhatikan ayat ini, saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 18. Benarkah Daud punya motivasi yang salah? Ya, perhatikan di sini, ini Salomo, ya, yang berbicara, katakanlah dia sedang memberikan sepatah dua patah kata, ya, pada saat pentahbisan bait suci itu, ya. Lalu dia mulai bicara dan ayat 18 katakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Daud, ya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksudmu itu memanglah baik. Nah, saudara, sampai di sini saya kira salah besar kalau kemudian kita mengatakan Daud ini punya motivasi yang salah, ya, ketika dia ingin membangun rumah Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau demikian, kira-kira kenapa sih kok Tuhan itu mengatakan tidak kepada Daud? Padahal kita melihat kepeduliannya baik, motivasinya benar, lalu apa yang salah? Kalau kita berpikir, oh Tuhan juga di dalam perjanjian baru dikatakan dia
tidak tinggal di dalam kuil buatan manusia. Jadi Allah tidak menghendaki. Kalau kita katakan itu, kenapa kok Salomo kemudian diizinkan untuk membangun rumah Allah, saudara? Jadi itu juga tidak masuk akal. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan tadi, lalu kenapa kok Tuhan katakan tidak kepada Daud? Nah, ini saudara yang kita mau dalami sama-sama, kita mau belajar. Saya sendiri dapat berkat luar biasa pada saat saya belajar bagian firman Tuhan ini. Ya, bahwasanya ketika Tuhan mengatakan tidak kepada siapapun anaknya, ya, termasuk kita saudara, maka sesungguhnya ada 3 ujian di situ. Ya, ada 3 ujian iman di situ. Mari kita lihat sama-sama ujiannya ini apa saja. Ya, yang pertama, ya. Pada saat Tuhan katakan tidak, maka sesungguhnya ujian yang pertama, seberapa dalam sih kasihmu kepada Allah itu. Ini diuji, saudara. Ya. Tuhan Yesus katakan, perintah yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Nah, itu jelas dalam pikiran kita. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita betul-betul mengamalkannya di dalam kehidupan kita, saudara? Saya kemarin membayangkan ya kira-kira apa sih yang terjadi dengan Daud pada waktu itu. Ya, saya membayangkan barangkali hal yang sama yang saya lakukan kepada istri saya. Saya mengasihi dia, saya mencintai dia. Kami sudah menikah 28 tahun, saudara ya. Lalu kemudian setiap kali saya melihat sepeda motor yang dia punya, ya, Mio keluaran tahun 2005, ya, itu catnya sudah puyeh, saudara. Birunya itu sudah biru yang tidak enak dilihat itu, ya, sudah pecah-pecah dan remnya juga sudah bengkok, setirnya sudah nggak lurus lagi, ya. Saya tiap kali kalau pakai itu tuh juga rasanya tidak enak gitu, saudara. Maka saya buat proposal kepada istri saya. Saya ingin memberikan kepada dia yang lebih baik daripada itu. Tapi setiap kali ya saya katakan kepada dia, "Mbok, kamu tak beli no sepeda motor yang baru ta, supaya kamu juga nyaman naiknya." Lalu dia bilang begini, "Aku ini kan sekarang nggak pergi jauh-jauh, cuma seputar-seputar deket-deket sini aja. Nggak perlulah. Ya, untuk apa? Ya, pakai aja untuk yang lain, anak-anak juga masih ada yang sekolah, pakai untuk itu." Saudara, waktu dia mengatakan tidak kepada apa yang sebenarnya saya sepenuh hati, saya peduli, motivasi baik supaya dia nyaman. Dan dia mengatakan tidak, apakah kemudian saya berhenti mengasihi dia? Seharusnya tidak, saudara. Dan inilah yang terjadi pada Daud. Tuhan, aku mengasihi engkau, engkau sudah memberkati aku, sekarang aku sudah menjadi raja, engkau sudah menyediakan semua kenyamanan yang aku nikmati saat ini, engkau bahkan sudah mengaruniakan keamanan, maka aku ingin memberikan sesuatu kepadamu ya Tuhan. Lalu Tuhan katakan tidak, maka kasih Daud kepada Allah itu diuji pada waktu itu. Dan kita bersyukur kita mendapat teladan yang baik. Pada saat Allah katakan tidak, apakah kemudian dia berhenti mengasihi Tuhan dan tinggalkan dia? Ternyata tidak. Tetapi dia berjiwa besar dan kasihnya kepada Allah itu tetap sama, saudara. Nah, ada satu pikiran barangkali yang muncul di dalam pikiran kita ya. Apa mungkin ya, kan di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ketiga itu ya. Ayat ini seringkali dipahami dengan cara yang salah ya.
Dikatakan di sana, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, ya, sebab engkau ini seorang prajurit, ini Daud ya, dan telah menumpahkan darah. Jadi saudara, banyak orang berpikir bahwa karena tangan Daud itu berlumuran darah, ya, sudah memakan banyak korban dalam peperangan, maka Tuhan katakan tidak, gak bisa kamu bangun rumah untukku. Kenapa? Lihat tanganmu yang berlumuran darah itu, engkau gak pantas membangun rumah bagiku. Nah saudara perhatikan baik-baik ya. Saudara membaca dalam kitab Yosua, saudara akan menemukan bahwa ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, ini yang sangat disayangkan. Mereka tidak mensterilkan ya daerah itu, tempat di mana mereka akan tinggal berdiam, tanah perjanjian itu tidak disterilkan, tidak semua musuh dilenyapkan. Saudara bertanya, lupa kok kejam amat sih, kenapa kok ini bangsa-bangsa harus dilenyapkan? Saudara ingat ya, ini bangsa-bangsa yang sangat jahat. Saudara, mereka penyembah-penyembah berhala. Lalu kalau Allah mau memanggil satu umat yang disebut sebagai umat yang kudus dan mereka tinggal di tengah-tengah bangsa yang jahat, sulit sekali saudara. Lagi pula mereka memang jahat. Jadi Israel pada saat itu menjadi alat penghakiman Allah buat bangsa-bangsa yang jahat itu. Tapi sayangnya mereka tidak sapu bersih. Sehingga saudara membaca dalam kitab Hakim-Hakim, ya, berulang kali mereka ditindas oleh bangsa-bangsa kafir itu. Bangsa-bangsa yang jahat itu. Nah Daud 400 tahun berselang, ketika dia menjadi raja, dia mengambil keputusan, inilah saatnya saya bereskan semuanya ini, sehingga kita akan hidup dalam damai sejahtera. Saudara, jadi Daud melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Yosua secara tuntas. Dan saudara melihat ini yang luar biasa, karena sebenarnya Daud dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan, membangun rumah Allah yang sedemikian luar biasanya, sedemikian megahnya. Itu butuh situasi yang aman saudara. Kalau lagi perang lalu bangun rumah Allah yang sedemikian megahnya, maka itu menjadi tugas yang hampir tidak mungkin saudara. Itu sebabnya sebenarnya bukan karena itu Allah kemudian mengatakan tidak kepada Daud ya. Dan saya suka sekali apa yang dikatakan oleh Matthew Henry ya. Ini penting sekali untuk kita pahami. Beliau katakan begini, Allah tidak akan menambahkan beban kepada Daud untuk membangun bait Allah, sebab ia telah ditetapkan untuk tugas yang lain yang cukup untuk satu orang, yakni mengurus peperangan. Saudara, saya belajar banyak di sini. Pertama, saudara ya, ini yang penting. Mari kita belajar melihat kehidupan ini dari sudut pandangnya Allah. Allah melihat big picture-nya. Kita ini melihat secomot kecil saja yang sekarang terjadi dalam hidup kita. Menghadapi masalah, kita ingin jalan keluar yang secepat kilat, mujizat terjadi, itu yang kita mau, saudara. Tapi Allah melihat big picture-nya, saudara. Dan perhatikan di sini, Allah punya rencana dan rencananya itu detail, komprehensif. Apa yang akan dilakukan oleh siapa, itu semua sudah lengkap, saudara. Allah punya tugas yang berbeda yang dia assign kepada Daud, dan begitu juga kepada Salomo. Bahkan kita melihat di sini, saudara,
Rencana Allah itu seperti anak tangga. Satu dibangun di atas yang lain. Nah ini yang membuat hati kita sejuk, saudara. Kadang-kadang kita bandingkan diri kita dengan orang lain, ya, wih luar biasa dia, saya ini kok seperti tugas saya ini ya remeh temeh begitu loh. Tidak ada artinya kalau saya dibandingkan dia. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua dipercayakan tugas yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan percayalah, ya, kalau kita kerjakan bagian kita sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka itu akan membentuk gambar besar rencana Allah yang indah itu, yang mata kita tidak bisa melihatnya saat ini, saudara. Hanya Tuhan saja yang tahu. Itu sebabnya mari lakukan bagian kita, amin. Itu porsinya sudah sangat pas. Tuhan gak mau tambah-tambahin kita. Satu orang untuk satu orang. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah itu ujian yang pertama, saudara. Ujian yang kedua, seberapa dalam kasihmu kepada sesamamu, saudara. Ya. Perintah yang pertama terutama, kasihlah Tuhan Allahmu. Perintah yang kedua yang sama dengan itu, kata Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tahu, saudara, kalau ditanya jawab spontan, langsung, saudara. Tetapi, sekali lagi, ini juga bukan perkara yang mudah. Dan ujian menurut saya ujian yang paling sulit sebenarnya, ya. Apakah saya benar-benar mengasihi sesama saya? Itu adalah ujian pada saat Allah itu memberkati orang lain. Dengan berkat yang sebenarnya kalau saya yang terima, wih, saya akan sangat bersuka cita, saya senang, saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi sayangnya itu jatuh ke tangan orang lain. Saudara, nah ini yang susah, saudara. Saya ingat dulu sekali tahun berapa itu, 96 barangkali, 96 saya kira. Waktu kami masih studi di Philippines, saya diuji. Saya terutama saya dan istri saya, mungkin istri saya ujiannya lebih berat ya dalam hal ini. Ya waktu itu istri saya hamil ya. Nah, hampir saat yang bersamaan ada teman-teman kami dari Korea, dari beberapa tempat yang lain, mereka ada yang hamil juga. Ini enggak janjian, saudara. Hamil kok janjian. Ya ini oleh kedaulatan Allah ya. Nah, kemudian bulan ke-8 bayi yang dikandung istri saya itu meninggal di dalam kandungan. Ya. Waduh, dia hancur hati. Nah, ya kemudian saya agak slow down ya. Speed saya dalam belajar biasanya gila-gilaan, saya agak rem sedikit supaya saya bisa dampingi istri saya. Nah, masalah menjadi lebih parah ketika kemudian dia dengar temannya melahirkan, anaknya laki-laki, lucu, mungil, gemesin dan sebagainya, saudara. Lalu dia mulai melihat kepada dirinya dan kemudian bertanya, Tuhan, kenapa engkau memberkati dia dan engkau mengambil berkat yang sesungguhnya harusnya itu ada di tangan saya saat ini. Kenapa Tuhan? Sulit, saudara. Sulit. Apalagi di zaman saat ini, saudara, yang mana kompetisi itu menjadi sangat luar biasa, menguasai kehidupan kita. Saya cerita ini mungkin saudara nggak percaya. Ada seorang bapak yang pernah cerita, curhat kepada saya. Dia menceritakan bahwa toko yang dia punya itu dibuat oleh anaknya supaya nggak menarik.
nggak ada pembeli yang datang. Ini yang buat anaknya. Saya tanya Om, bagaimana Om bisa tahu? Saya ketemu itu ada kayak jimat gitu ditaruh di beberapa tempat di rumah saya. Ada pelanggan saya datang, dia bilang, Om kok toko nih Om itu kok sekarang kok kelihatan kumuh, peteng, kok kayak gimana gitu sih. Saya kok nggak nyaman sekarang pergi ke sini. Saya dengar itu sangat kaget. Dan lebih kaget lagi yang buat adalah anaknya sendiri. Supaya akhirnya orang tuanya pinjam uang sama anaknya, lalu kemudian nanti pada akhirnya tokonya itu bisa dibeli oleh anaknya. Saudara, waktu saya dengar itu, saya hampir tidak percaya. Kenapa itu bisa terjadi? Anak memperlakukan orang tua bukan berbakti kepadanya, kepada orang tua, memberikan yang terbaik sebagai balasan apa yang sudah dikorbankan oleh orang tua kepada anak. Tetapi justru dia melakukan perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji itu. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara. Seharusnya sama seperti dalam tim sepak bola. Kalau ada yang mencetak gol, kita mestinya ikut bersukacita seolah-olah saya yang mencetaknya gitu. Ini mudah atau tidak, saudara? Pengusaha-pengusaha lihat orang lain diberkati, bahkan hamba-hamba Tuhan juga ya, melihat gereja lain diberkati. Bisa enggak kita bersukacita atas berkat yang orang lain terima? Saudara, inilah ujiannya. Dan saudara perhatikan Daud sekali lagi lulus di sini. Tidak ada iri, tidak ada cemburu, dan benar-benar motivasinya membangun bait Allah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau orang lain yang membangunnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, saudara. Dan dia tetap bersukacita, dan ini adalah tanda kalau seseorang itu dewasa di dalam Tuhan. Saudara, tidak mudah ya. Tetapi mari kita sama-sama belajar. Amin. Amin. Enggak ada suaranya. Oke, yang terakhir. Nah, ini biasanya terus hidup ini ya. Kalau dibilang yang terakhir langsung. Yang terakhir, seberapa baik kamu memahami kasih karunia Allah. Nah, saudara, yang menarik sekali dalam kisah ini ya, diawali dengan keinginan Daud melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi diakhiri dengan apa yang Allah lakukan untuk Daud. Jadi di switch di situ. Ya, bisa tangkap ini ya. Diawali dengan apa yang Daud mau lakukan, tetapi kemudian Allah memutarbalikkan itu sehingga Daud melihat apa yang Allah telah dan akan lakukan bagi dirinya. Ya, saudara, mari kita lihat supaya lebih jelas ya, ayat 8 saya lompat kembali ke 2 Samuel pasal yang ke-7. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Saudara perhatikan di sini ya. Perkataan akulah yang mengambil engkau. Saudara, ini adalah inisiatif dari Allah. Ya, dan itu yang saya kira diajarkan dalam seluruh firman Tuhan. Keselamatan atau semualah yang kita terima dalam hidup kita itu adalah karunia dari Allah. Dan Allah yang harus
berinisiatif, bukan karena kita baik, lalu kemudian Tuhan memberkati kita, tidak. Berkat Allah yang turun atas kita itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan itu diberikan dengan cuma-cuma. Ya. Lalu kemudian perhatikan perkataan selanjutnya ya. Bagaimana Allah menggambarkan Daud itu? Waktu itu kamu di mana sih? Kamu lagi menggiring kambing domba loh, ya. Jadi Daud bukan karena dia hebat, karena dia pinter, karena dia punya sesuatu, lalu kemudian Allah melirik dia dan kemudian mengangkat dia dari gembala lalu kemudian jadi raja. Tidak, saudara. Sama sekali tidak demikian. Ya. Yang benar adalah Allah yang maha segala sesuatu. Dia mengambil Daud dari tempat yang sama sekali tidak ada nilainya. Dia hanya menggembalakan ternak dari orang tuanya saja. Itu saja. Tapi Tuhan mengangkat dia. Nah ini saudara, ini adalah pengertian kasih karunia yang sesungguhnya. Allah itu memberkati kita, menyelamatkan kita bukan karena siapa kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Allah mengasihi kita dan Allah mau angkat kita dari lumpur dosa ke dalam kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, saudara. Lanjut ke ayat yang ke-9. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Saudara perhatikan di sini apa yang Tuhan mau katakan di sini. Bukan hanya aku mengangkat kamu, tetapi aku juga menyertai kamu. Jadi ini semata-mata karena Tuhan, sehingga akhirnya Daud duduk di atas tahtanya, menjadi orang nomor 1 di Israel. Bukan karena Daud, sekali lagi, bukan. Ya. Dan perhatikan di situ, aku telah selama ini, kalau engkau flashback ke belakang, maka engkau akan melihat bayang-bayang tanganku itu terus bekerja di sepanjang kehidupanmu sampai dengan titik ini. Dan bahkan dikatakan aku membuat besar namamu. Telah dan akan Allah menjamin masa depan daripada Daud. Dan kita semua Bapak Ibu Saudara yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan ini penting sekali dalam kehidupan kita, saudara. Sebab apa? Sebab kalau kita sudah mulai mengandalkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bahayanya banyak, saudara. Pertama, sombong. Kedua apa? Mudah kecewa. Kalau Tuhan katakan tidak, ayo saudara. Ya. Tetapi kalau yang kita lihat adalah semua perjalanan dalam hidup saya ini sebenarnya karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Maka apapun yang terjadi, Tuhan mau buka pintu, tutup pintu, saya akan tetap mensyukuri, saya akan tetap bersukacita di dalam Dia. Amin. Amin, saudara. Jadi kurang lebihnya saya bahasakan sendiri ya. Kira-kira Tuhan mau katakan begini. Jangan sampai sukacitamu bergantung pada apa yang ingin kau perbuat bagiku. Sukacitamu seharusnya bergantung pada apa yang telah dan akan ku perbuat bagimu. Pusatnya bukan kita, saudara, tetapi Tuhan. Saudara ingat kisah di perjanjian baru ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid-muridnya berpasang-pasangan. Ya. Lalu mereka pulang memberikan laporan kepada gurunya dan mengatakan, wah lu
luar biasa guru. Mujizat terjadi, kelepasan terjadi. Orang-orang hidupnya diubahkan, bahkan setan pun tunduk kepada kami di dalam namamu. Ini soal apa, Saudara? Ini soal apa yang mereka lakukan, bukan? Jadi seolah-olah mereka datang kepada Tuhan Yesus dan katakan, lihat Tuhan, ini yang kami lakukan, hebat kan? Saudara, tetapi perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Ayat yang ke-20, ya Lukas pasal yang ke-10. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan apa? Jangan berpusat pada apa yang kau kerjakan, tetapi pandang pada apa yang aku telah dan akan kerjakan dalam hidupmu. Dan engkau akan sampai kepada tujuan. Engkau tidak akan mutung di tengah jalan, kecewa lalu tinggalkan Tuhan, tidak. Karena pusatnya bukan dirimu dan apa yang kau lakukan, tetapi Tuhan dan apa yang Tuhan telah dan akan kerjakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah catatan penting ya dari seorang pengkhotbah, seorang penulis ya, namanya Martin Lloyd Jones ya. Suatu saat di ujung dari kehidupannya dia sudah nggak bisa apa-apa lagi. Lalu kemudian ada seorang yang datang kepada dia, dan biasanya kan orang kalau sudah nggak bisa apa-apa itu terus kemudian stres, depresi ya dan sebagainya. Tetapi berbeda dengan hamba Tuhan ini ya, ketika ditanya bagaimana perasaanmu saat ini, lalu justru dia mengajarkan sebuah kebenaran yang penting kepada orang yang mengunjungi dia itu. Ya, dia katakan begini, bahaya terbesar dalam kehidupan seorang percaya adalah ketika dia hidup dalam aktivitas yang sangat hektik sekali, yang sangat sibuk sekali begitu, kerjakan ini, kerjakan itu. Lalu waktu dia tidak berdaya, maka kemudian dia merasa dirinya sudah gak bernilai lagi. Saudara, itu yang terjadi. Lalu dia katakan bahwa sesungguhnya kita tidak harus berpusat pada apa yang kita sedang lakukan dan akan lakukan. Tidak boleh. Pusatnya harus kepada apa yang sedang dan akan Allah kerjakan dalam hidup saya. Sehingga saya tidak menjadi kecewa, putus asa dan depresi. Dan dia mengutip ayat ini ya, kalau kamu bersukacita bukan karena roh-roh takluk kepadamu, enggak. Bukan karena pelayananmu yang hebat, tidak. Bukan karena pekerjaanmu yang luar biasa, tidak. Tetapi karena kasih karunia di dalam hidupmu. Untuk itulah engkau harus bersukacita. Oh haleluya, kalau kita sudah sampai di sana saudara, mau di atas, mau di bawah, kita tetap hidup dengan penuh sukacita dan penuh syukur kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saudara, kita akan sambut firman Tuhan.